Kabut tipis merayap turun perlahan dari lereng Gunung Sindoro. Hawa dingin menjalari setiap inci tanah basah, menciptakan suasana syahdu yang menggantung di antara kecemasan dan harapan. Di pelataran base camp, Argani berdiri tak bergeming. Wajahnya yang tampak lelah menatap nanar jalur pendakian yang memudar di balik kabut. Di sampingnya, adiknya, Arka Dewi, duduk membungkuk, memeluk lutut dan menatap tanah tanpa kata. Jemari kecilnya tak henti memutar-mutar liontin kayu yang menggantung di leher, pemberian ayah mereka sebelum pendakian. Ningrum dan Angela, dua sahabat baru mereka, duduk berdekatan. Angela menggigit bibir menahan air mata, sementara Ningrum remas-remas tangannya sendiri dalam diam. Tiba-tiba, sorakan pelan terdengar dari balik kabut, tim SAR muncul. Langkah mereka berat, namun tetap tegak. Di antara mereka, dua sosok yang selama 3 hari hanya bisa disebut dalam doa kini terlihat, Viola dan Ando. Viola tampak lusuh, wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah. Ando tampak tak jauh berbeda, tubuhnya lemas, namun keduanya masih hidup, dan itu cukup untuk membuat seluruh base camp terdiam dalam kekaguman dan syukur. Arka Dewi yang pertama kali berlari. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung memeluk Viola dan menangis. Tangisnya pecah bersama pelukan sahabat-sahabat lainnya yang menyusul. Pelukan mereka erat, bukan hanya karena rindu, tapi karena keajaiban yang baru saja hadir di antara mereka. Argani menepuk bahu Ando, lalu menarik napas panjang. "Lu tahu nggak? Kita semua hampir gila di sini." Ando menunduk dalam diam, lalu berbisik, "Maaf ga? Aku. Kami." Viola menyusul dengan suara serak, "Kami berbuat salah. Kami hampir melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kami lakukan di atas sana." Semua mata terarah padanya, tempat itu. Bukan hanya gunung. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, yang menatap kami dan mengampuni. Tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa jauh sebelum tim SAR menemukan Viola dan Ando, telah turun campur tangan dari kekuatan lain, kekuatan yang tak terlihat, kekuatan yang mengalir dari seseorang di kejauhan, ayah Argani dan Arka Dewi, sang penyembuh spiritual yang disegani, Ki Wiro Suryo Gentapati. Kemudian, Ando dan Viola dibawa masuk ke base camp untuk dimintai keterangan, yang pada intinya, mereka telah dinyatakan selamat, meskipun keadaan Viola agak sedikit lemah. Sebaiknya, malam ini, kalian cari penginapan dulu sebelum lanjut ke Jakarta, atau mau menginap di base camp juga nggak apa-apa. Pulihkan dulu keadaan kalian, ujar salah satu penjaga base camp. Argani berdiri, "Iya Pak. Terima kasih atas kerja sama semua tim. Kami minta maaf karena sudah merepotkan." Sang penjaga base camp menepuk bahu Arga, "Itu sudah menjadi kewajiban kami Mas. Dan semua ini, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran berharga, agar tak terulang kejadian serupa di gunung-gunung lain. Dan buat Ando sama Viola, kalian sudah dimaafkan oleh Sindoro. Kalau kalian memang saling mencintai, maka segera menikahlah. Kami semua memaklumi apa yang telah kalian lakukan di atas sana. Beruntung, kalian cepat menyadari kesalahan kalian, dan kami minta maaf, untuk nama kalian berdua, terpaksa kami blacklist dari Sindoro. Kami berharap, kalian tidak akan mengulanginya di tempat lain." Ando dan Viola tidak menjawab, mereka hanya tertunduk malu, menyadari kesalahan fatal yang telah mereka perbuat di tanah yang tak semestinya. Setelah urusan selesai, Arga segera mengajak teman-temannya untuk meninggalkan base camp. Mereka menyewa jasa ojek untuk mengantarkan ke sebuah homestay untuk tinggal malam itu sebelum esok kembali ke Jakarta. Sementara itu, di pendopo belakang, Ki Wiro Suryo Gentapati duduk bersila. Rambutnya masih belum beruban meski umur hampir mendekati 50 tahun, dedaunan melambai lembut di sapu angin. Di sudut pendopo, bara dupa mengepul pelan, aroma cendana memenuhi udara. Di hadapannya, Riki Afandi, mantan pembunuh bayaran yang kini mengabdi di bawah bimbingan sang guru, berdiri sambil memandangi pohon belimbing tua. Ki Wiro Suryo membuka mata perlahan. Sindoro sudah membuka celahnya. Riki berbalik. "Ki, apa panjenengan yang menyelamatkan mereka?" "Bukan aku," jawab Ki Wiro Suryo. "Aku hanya meminjamkan cahaya. Yang menuntun adalah kehendak semesta. Syukurlah kalau mereka sudah selamat. Aku sempat ingin mempraktikkan apa yang saya dapat dari jenengan, untuk pergi ke sana," ucap Riki.
Ki Wirosuryo tersenyum samar, tempat MU bukan melawan hal semacam itu Ki. Itu bukan perkara yang sulit, ya sudah, kamu istirahatlah. Mungkin, istrimu butuh teman sekarang. Terima kasih guru. Saya pamit dulu. Ricky berjabat dan mencium tangan Reval, kemudian, ia segera meninggalkan rumah besar tersebut menuju ke tempat tinggalnya di rumah studio. Tak lama setelah Ricky meninggalkan rumah tersebut, Rosa datang mendekati sang suami. Pak, Arga nelpon nih, ujar Rosa sambil memberikan handphone pada Reval. Halo Ga. Kenapa nak? Gimana kabar teman kamu? Alhamdulillah baik Pak, hanya saja, mereka sepertinya masih trauma, sekarang lagi ada di penginapan ya. Oh, kamu nggak langsung pulang? Belum Pak. Kasihan mereka kalau langsung jalan. Tapi, Arga ngerasa ada yang aneh di tempat ini, aku takut, kalau masih ada sisa yang ikut sama mereka. Tak apa, kalau untuk hilang tuntas enggak mungkin ga. Besok, kamu bawa teman-teman kamu ke sini ya. Gih Pak. Besok aku bawa semua ke rumah, sahut Arga sebelum menutup telepon. Di pagi harinya, bus melaju menembus pagi, angin dingin bertiup melalui celah jendela yang terbuka sebagian. Para remaja itu tertidur atau termenung dalam diam. Namun, Argani hanya bisa memandang langit dari balik kaca jendela. Ia tahu. Ini bukan hanya tentang salah langkah. Ini tentang batas yang hampir mereka langkahi. Batas antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Sekitar pukul 4 sore, Arga dan semua kawan-kawannya telah sampai di rumah. Mereka disambut oleh ibunda Arga, Elena, yang kemudian menyuruh mereka untuk masuk dan membersihkan diri mereka masing-masing. Sementara teman-temannya tengah mandi, Elena mendekati Arga yang tengah duduk di sofa sambil bermain handphone. Ia duduk di samping putranya tersebut. Bagaimana perjalanannya nak? Ucap Elena sambil mengusap kepala Arga. Ya begitulah Bu. Arga yang merasa salah nggak bisa jaga mereka. Sudahlah nak, ibu paham, semua itu bukan salah kamu kok. Oh ya. Apa semuanya ikut ke sini? Enggak semuanya Bu. Cuma ada Ando, Viola, Nurmala dan Ningrum yang ikut ke sini, yang lainnya pada pulang. Yowis, yang penting yang bermasalah kemarin di sana, abis semuanya mandi, nanti langsung ke rumah bapakmu ya, ajak semua teman kamu ke sana. Oh ya. Dewi mana? Baru mengucapkan kata tersebut, Dewi ikut masuk ke dalam rumah dan menghampiri mereka, Bunda Ellen. Sapanya sambil memeluk Elena, kirain Bunda kamu pulang langsung. Enggak kok Bun, lagi nemenin Kak Nurmala, Ningrum sama Viola. Kamu baik-baik aja kan sayang? Iya Bun, Dewi aman kok, harus dong. Anak ibu Maharani harus kuat ya, seperti ibunya, ujar Elena lalu. Ia beranjak ke dalam kamar. Singkat cerita, usai semuanya bersih tubuh, baik Ando, Nurmala, Ningrum maupun Viola, dengan ditemani oleh Argani dan Arka Dewi selaku tuan rumah. Mereka pun dijamu dengan baik, makan sembari bercanda tawa mengingat kejadian-kejadian lucu selama pendakian. Di tengah-tengah keramaian dan keceriaan mereka para anak muda, Elena datang mendekat, semuanya berdiri menyambut mencium tangan wanita berharisma tersebut. Oke, semuanya, pindah ke rumah bapak ya, kalian dipanggil ke sana. Arga, Dewi. Ajak semua teman kamu ke sana ya. Iya Bu, sahut Arga kemudian. Mereka segera meninggalkan rumah tersebut, pindah ke rumah mewah milik Ki Wirosuryo tempat beliau melakukan segala aktivitasnya. Di usianya yang masih kurang dari 50 tahun itu, dirinya tetap mengabdi pada masyarakat sebagai seorang spiritualis yang kini namanya telah terkenal bahkan hingga keluar Pulau Jawa. Sesampainya di sana, mereka dipersilahkan masuk, semuanya berkumpul di pendopo belakang rumah mewah tersebut. Hingga Ki Wirosuryo datang, semua mata tertunduk, tak berani menatap ke arah mata Ki Wirosuryo secara langsung. Ki Wirosuryo menatap mereka satu persatu dan pandangannya berhenti pada Argani. Arga? Iya Pak, kamu tahu kesalahan kamu? Arga gagal menjaga mereka Pak, sahutnya sambil menundukkan kepala. Ki Wirosuryo menghela nafas sejenak lalu berkata kalian telah kembali. Tapi tidak sepenuhnya bersih. Ando menunduk. Viola menangis pelan, gunung bukan tempat bercumbu. Ia adalah penjaga. Penjaga dunia. Yang lebih luas dari logika. Kalian telah menyentuh pintu-pintu yang seharusnya tetap tertutup. Maafkan kami, Ki. Ucap Viola, permintaan maaf pada manusia sudah kalian ucapkan. Tapi pada alam, belum. Kalian harus kembali, bukan untuk naik, tapi untuk memohon maaf. Dalam sunyi,
tanpa kamera, tanpa jejak. Tapi Pak, apa nggak ada cara lain? Ki Wirosuryo tersenyum. Alam bukan musuh. Tapi ia menyimpan dendam jika dilukai. Tebuslah, sebelum ia menuntut, itu sudah menjadi resiko kalian, ujar Ki Wirosuryo seraya meledek. Pak? Alis Arga tertaut mencoba membela teman-temannya. Baik, mungkin kali ini, Bapak akan bantu kalian, agar apa yang mengikuti Ando dan Viola kembali ke asalnya. Tapi ingat, lain kali jika kalian buat lagi kesalahan yang sama, kalian harus berusaha sendiri. Tak lama kemudian, Ki Wirosuryo menyuruh Ando dan Viola mendekat. Mereka duduk bersila di hadapan Ki Wirosuryo. Beberapa detik kemudian, entah apa yang Ki Wirosuryo lakukan, tiba-tiba saja, tubuh Ando dan Viola ambruk tanpa sebab. Nurmala dan Ningrum segera memapah tubuh Viola sementara Arga langsung memegangi tubuh Ando. Saat mata Ki Wirosuryo bertemu langsung dengan mata Nurmala, alisnya berkerut, siapa nama kakek Munduk? Nurmala sempat celingukan, saya Ki. Iya, kamu. Saya, kurang tahu Ki. Ayah saya bernama Antasena. Dan ibu saya bernama Ratih. Kalau kakek, kata nenekku, dulu kakekku juga suka ngobatin orang seperti Ki Wiro. Tapi sekarang, beliau sudah pergi. Dan nggak tahu kemana, masih hidup atau meninggal, kami tidak tahu, sahut Nurmala. Ki Wirosuryo mengangguk pelan, dari sorot matamu. Sepertinya aku mengingat seseorang yang telah hilang puluhan tahun silam. Apa kau tidak tahu nama kakekmu? Nurmala menggeleng pelan, nenek tidak pernah bercerita banyak tentang kakekku Ki. Oh. Ya sudah kalau begitu. Mereka berdua tidak apa-apa. Setelah siuman nanti, mereka baik-baik saja. Arga, temui Bapak malam nanti di kamar semedi jam 12 malam. Arga mengangguk pelan, kemudian, Ki Wirosuryo segera beranjak menuju ke ruang semendinya. Di usianya saat ini, ia lebih sering menggunakan waktu malamnya di kamar semedi ketimbang menghabiskan waktu untuk para istrinya. Meskipun demikian, para istrinya tak pernah komplain. Di dalam persemediannya malam itu, ia dapat merasakan bisikan angin dari arah Gunung Merapi berhembus pelan. Di dalam angin itu, terdengar bisikan halus, cahaya akan datang. Dari anak yang lahir di antara dua dunia. Namun Ki Wirosuryo belum mengatakan apa-apa pada siapapun. Karena ia tahu, Wirogeni, anaknya, sedang dalam perjalanan keluar dari alam Gunung Merapi, mengemban tugas yang akan menyempurnakan warisan kekuatan yang masih terbelah. Di sisi lain, senja menggantung setengah malu-malu di ufuk barat, meninggalkan sisa cahaya jingga yang menampar lembut pucuk pepohonan. Angin sore merambat pelan, membelai ilalang di pinggiran jalur provinsi antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jalan beraspal itu sepi, hanya sesekali dilalui truk besar bermuatan pasir dari arah timur, menggetarkan aspal saat ban kasarnya melintas. Di tepi jalur itu, berdiri sebuah gardu tua. Catnya mengelupas, sebagian kayunya sudah mulai lapuk, namun atap sennya masih cukup menahan deras hujan. Di gardu itulah, dua sosok muda-mudi duduk bersisian. Mereka seperti potongan kisah lain yang salah masuk ke dalam buku sejarah manusia. Anjani, perempuan berparas sangat cantik. Kulitnya bersih, matanya tajam namun menyimpan kelembutan. Sinar wajahnya berbeda, terlalu bersih, terlalu memesona untuk sekadar disebut manusia biasa. Ia adalah putri dari Arumi, seorang jin betina cantik, hasil cinta terlarang dengan manusia sakti yang kemudian pergi meninggalkan benih di rahimnya. Anjani mewarisi darah dua dunia, manusia dan bangsa jin. Sejak beranjak remaja, ia selalu gelisah. Menanyakan siapa ayahnya, menanyakan darah siapa yang mengalir di nadinya. Ibunya, Arumi, hanya berkata satu hal, carilah manusia yang mampu melihatmu apa adanya, tanpa rasa takut. Sejak itu Anjani menjaga jalur pendakian Gunung Lawu, menolong para pendaki yang tersesat, menenangkan jiwa mereka yang hampir putus asa. Menjadi penuntun diam-diam dalam gelapnya hutan Lawu. Sampai akhirnya, seorang pemuda datang dari arah barat. Muncul begitu saja, seperti malaikat tapi dengan napas manusia, menatap Anjani tanpa gentar. Dialah Wirogeni, seorang anak manusia yang dibesarkan di alam lain Gunung Merapi, anak dari Ki Wirosuryo Gentapati, cucu Prabu Wirosari. Tumbuh dalam asuhan para penjaga alam gaib, Wirogeni digembleng dalam kerasnya laku spiritual hingga dewasa. Tugas pertamanya begitu ia keluar ke dunia manusia, berjalan ke timur, menjemput seseorang bernama Anjani, dan menyerahkan padanya sebuah cincin giok naga hijau, warisan kuno,
yang menjadi semacam wadah pembatas, agar Anjani bisa tetap terlihat oleh mata manusia biasa, sekaligus menahan energinya agar tidak menembus batas dunia manusia secara liar. Dan di gardu itulah mereka kini duduk, setelah melewati berhari-hari naik motor, menahan hujan, dan memikul harapan yang bahkan belum mereka pahami sepenuhnya. Anjani menghela napas panjang, rambutnya tergerai diterpa angin senja, lalu menatap Wirogeni dengan wajah setengah ngambek. "Mas Wiro, abis ini kita mau kemana?" Tanyanya dengan nada lembut. Tetapi terdengar letih. Wirogeni garuk-garuk kepalanya yang mulai kusam terkena debu jalanan. "Ya, kita lanjut perjalanan lagi, kalau enggak." Ia berhenti, menimbang-nimbang kalimatnya. Anjani melotot curiga, "Jangan bilang kamu mau cari penginapan lagi ya?" "Aku capek tahu." Protesnya, menepuk pundak Wirogeni pelan. Wirogeni menyengir jahil, nadanya setengah menggoda. "Heleh, capek, tapi enak kan?" Selorohnya sambil tertawa kecil. Anjani mencibir manis. "Mas, aku ini udah berbentuk jasad manusia, tahu? Otomatis aku terikat sama hukum alam manusia juga. Aku bisa capek, perih, lapar." Mata bulatnya berkaca-kaca sedikit kesal. "Terus kamu kalau minta itu, suka kasar." Wirogeni langsung ngakak, menahan perutnya. "Hahaha. Ya namanya juga laki-laki," katanya sambil menepuk dengkul Anjani. "Pelan-pelan nanti, janji." Anjani merengut, "Ah, jangan janji-janji doang." Ia mendorong pundak Wiro. "Kita tidur aja nanti, jangan macam-macam ya. Kalau mau macam-macam, cari cewek lain aja sana." Wirogeni tertawa makin keras. "Yakin kamu gak cemburu kalau aku beneran cari cewek lain?" Godanya. Anjani mendengus, menatap jalanan yang sepi, pura-pura cuek. "Ih, tahu ah, dasar. Ya udahlah, ayo jalan lagi, aku ngantuk." Ucapnya setengah ngambek. Wirogeni masih tersenyum, menatap sosok cantik yang setengah jin setengah manusia ini. Kadang ia tak habis pikir, bagaimana alam menakdirkannya bertemu makhluk secantik Anjani, padahal tugas utamanya hanya menjemput, bukan jatuh cinta. Tapi rasanya, siapa yang bisa menolak Anjani? Ia berdiri, menyalakan motornya, motor RX King tua berwarna hitam. Knalpotnya berisik seperti geraman harimau lapar. Anjani menaiki jok belakang, masih menahan wajah manyun. Wirogeni menoleh ke belakang sebentar. "Pegangan yang kenceng, ya?" serunya. "Iya, iya." Anjani balas sambil memeluk pinggang Wirogeni. "Tapi kalau kamu ngebut, aku cubit paha kamu," ancamnya. "Siap, bos." Jawab Wirogeni tertawa. RX King itu melesat, meraung menembus angin sore yang makin dingin. Jalan provinsi sepi, hanya lampu-lampu kendaraan berat sesekali menyalip mereka. Sekitar 20 menit kemudian, mereka sampai di halaman hotel sederhana di pinggiran jalan raya, dengan lampu neon yang berkelap-kelip setengah mati bertuliskan Penginapan Melati Jaya. Anjani turun duluan, meneguk ludah melihat kondisi hotelnya yang agak kusam. "Mas, kita serius mau nginep di sini?" Wirogeni cengar-cengir. "Ya namanya juga lagi bokek, Cani. Duit kita tipis." Anjani menepuk jidatnya sendiri. "Hadeh. Entah kenapa, aku mau aja ikut kamu, ya. Karena aku ganteng." Jawab Wirogeni santai. "Ganteng-ganteng ngeselin." Mereka masuk ke lobi yang kosong. Seorang bapak-bapak parubaya keluar dari belakang meja resepsionis, matanya mengantuk. "Kamar 1? Tanyanya malas. Wirogeni mengangguk. "Iya pak, kamar 1, yang paling murah." Bapak resepsionis nyengir. "Lantai 2 ya, nomor 7. Airnya kalau kecil, ya sabar." "Siap, pak." Jawab Wiro sambil meraih kunci. Begitu sampai di kamar, Anjani langsung melempar tubuhnya ke kasur tipis berseprai motif bunga-bunga pudar. Ia mendesah panjang. "Aduh." Akhirnya, Wirogeni menaruh tas kainnya di pojokan, lalu menatap Anjani. "Cani." Ia memanggil. "Hom?" Anjani menoleh malas. "Kita beneran mau lanjut nyari bapak kita?" Suaranya agak berat. Anjani menatap dalam, matanya teduh. "Iya. Aku mau tahu siapa ayahku." "Kamu juga kan?" Wirogeni menghela napas. "Iya, meskipun aku takut." "Takut kenapa?" "Takut. Ternyata aku nggak diakui."
Jawabnya pelan. Anjani bangkit dari kasur, lalu duduk di samping Wirogeni, meraih tangannya. Mas, ayahmu pasti bukan orang biasa, pasti akan bangga sama kamu sama kayak aku. Meskipun ayahku belum pernah aku lihat, aku yakin dia pasti bangga juga. Wirogeni tersenyum pahit. Ya semoga. Anjani menepuk pipinya pelan. Udah ah, gak usah mikir berat. Kita tidur dulu. Besok kita lanjut lagi. Kamu capek? Tanya Wiro. Capek. Tapi kalau kamu mau aneh-aneh, aku tonjok. Sahut Anjani setengah bercanda. Wirogeni tertawa. Yaelah, aku takut sama kamu tahu. Bagus. Mereka akhirnya merebahkan badan berdampingan. Lampu kamar yang kuning redup menambah kesan misterius, entah romantis, entah horor. Suara kendaraan di luar sesekali terdengar, menembus dinding tipis penginapan tua itu. Di luar sana, angin malam berembus lembut, seolah ikut mengiringi perjalanan dua jiwa yang tersesat di tengah dunia manusia dan dunia gaib. Mereka mungkin berbeda darah, berbeda takdir, tapi satu tujuan menyatukan mereka, mencari siapa ayah mereka sesungguhnya. Dan dari arah barat, di balik gulungan malam, samar-samar tercium wangi dupa dan bisikan kidung Jawa kuno, seakan menuntun keduanya menuju takdir yang belum sepenuhnya terbuka. Malam semakin dalam, suara truk yang melintas di jalan raya mulai jarang terdengar. Hanya bunyi jangkrik dan desir angin yang merayap di sela dinding kayu hotel tua itu. Lampu kuning di kamar nomor 7 meredup, menyoroti siluet dua orang di atas ranjang sempit. Anjani sudah mencoba memejamkan mata. Tubuhnya letih luar biasa, setelah berhari-hari menempuh perjalanan dengan motor RX King yang berisiknya bikin telinga panas. Ia hanya ingin tidur, tak peduli ranjang keras, tak peduli bantalnya berbau apek, tapi di sampingnya, Wirogeni ternyata belum benar-benar berniat tidur. Ia hanya berpura-pura terlelap, menahan kikikan isengnya. Pelan-pelan, tangan Wiro merayap ke arah bahu Anjani, menepuknya lembut. Chani. Tidur? Bisiknya. Iya, Mas. Jangan ganggu. Sahut Anjani malas, matanya setengah terpejam. Wiro tertawa kecil, lalu jarinya mulai menyentuh lengan Anjani, menggambar pola tak tentu di kulitnya yang halus. Mas. Jangan, keluh Anjani setengah sadar. Hehehe. Wiro malah makin menjadi. Tangannya merayap ke perut Anjani, mencubit pelan di sisi pinggang, membuat gadis itu kaget. Ih. Anjani terlonjak sedikit, menoleh dengan wajah cemberut. Mas Wiro. Aku ngantuk tahu. Hehe. Ya kan sambil bercanda dulu, sahut Wiro sambil tertawa kecil. Bercanda apaan? Jangan macam-macam, Mas. Anjani mulai menepuk tangan Wiro pelan, berusaha menyingkirkan, tapi dasar Wiro jahil, jarinya malah menyusup ke bawah selimut, menelusup di punggung Anjani yang hanya dibungkus kaos tipis. Wiro. Anjani langsung menepis tangannya lagi, dibilang jangan. Aku capek. Wiro ngakak kecil, cuma pengen nyari kehangatan. Chani, ujarnya nakal, hangat apaan? Cari aja selimut. Selimut gak selembut kamu. Anjani menatapnya tajam, wajahnya merah, antara malu dan kesal. Mas, kalau kamu terus gini, aku pindah tidur di kursi. Wiro pura-pura mengerang, jangan dong. Kasihan aku sendirian. Ya udah diam. Potong Anjani judes. Wiro tertawa kecil lagi, tetapi tangannya masih saja menelusup, kali ini mencoba memeluk pinggang Anjani dari belakang. Anjani berusaha menahan geli, karena jari Wiro sering mencolek bagian pinggangnya yang paling sensitif. Mas. Awas. Aku jita beneran nanti. Ancamnya. Hehehe. Gak apa-apa, pelan aja jitaknya. HDE. Anjani akhirnya menyerah, membiarkan Wiro memeluknya. Namun sesekali ia menendang-nendang kaki Wiro supaya tidak terlalu dekat. Chani. Bisik Wiro, suaranya mendadak pelan dan serius. Bolehkan aku rangkul kamu? Gak aneh-aneh kok. Anjani terdiam sejenak, napasnya teratur, matanya mulai benar-benar mengantuk. Asal jangan aneh-aneh ya, Mas. Katanya pasrah, janji. Janji Mas. Tegas Anjani, menirukan gaya orang Jawa menyebut janji mati. Hehe. Janji Maski, balas Wiro sambil mengacungkan dua jarinya. Akhirnya,
Anjani tertidur di pelukan Wiro, meski sesekali merintih kecil saat Wiro masih jahil menepuk-nepuk punggungnya pelan. Membuatnya geli lagi. "Mas!" geram Anjani setengah sadar. "Hehehe. Ya udah, ya udah." jawab Wiro pasrah, akhirnya berhenti usil, hanya merangkul erat dan merasakan detak jantung Anjani yang perlahan tertidur pulas. Di luar sana, angin malam terus berembus membawa aroma tanah basah dan bunyi jangkrik. Dunia mereka masih misterius, masa depan mereka masih gelap, tapi setidaknya malam itu, dua anak separuh darah gaib ini bisa tertidur dalam damai. Meski dibumbui sedikit keusilan lelaki yang tak pernah berubah sifatnya. RX King tua mereka terparkir di bawah lampu redup, menunggu perjalanan panjang esok hari. Menunggu babak baru pencarian siapa sebenarnya ayah mereka, di antara rahasia Jawa yang belum terkuak.